Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Palit channelnya masyarakat rendah ke bawah. Oke, ini sudah lama tidak ngomong-ngomong masalah politik. Sudah sibuk masalah mencangkul di kebun ini. Tapi ya sebaiknya ya tidak usah ngomong-ngomong masalah politik, masalah pilpres, pil cawapres. Tapi kelihatannya kurang lengkap kalau kehidupan di dunia, terutama di Indonesia ini. Walaupun masyarakat kecil, ya kita harus tahu sedikit tentang politik. Ya. Baik, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, khususnya masyarakat rendah ke bawah. Kalau kita melihat media sosial, yang marak sekarang adalah debat capres dan debat cawapres. Dalam perdebatan-perdebatan itu yang ada hanyalah saling membantah dan saling menyerang. Ya kan? Nah, sebenarnya untuk debat-debat ini sebenarnya ya dikatakan penting ya tidak penting, dikatakan penting ya juga penting. Karena apa? Yang namanya debat capres dan debat cawapres itu adalah sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan kemampuan, ya, mengungkapkan kemampuan pribadinya dalam menyampaikan visi dan misinya selama paslon tersebut terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, kita mau pilih yang mana? Nah, ya dalam menyiasati, mendengar debat, melihat debat yang semacam itu, lah terserah kepada kita semua mau milih yang mana. Akan tetapi sebenarnya saya pribadi itu tidak setuju, tidak cocok dengan menggunakan istilah debat atau berdebat. Pilpres dan pileg ini, jadi calon presiden dan calon wakil presiden ini, saya sebenarnya tidak sependapat kalau istilahnya itu berdebat. Karena apa? Kalau menurut agama kami, ya, itu kalau kata debat itu, kalau kita berdebat entah benar atau salah, itu kita nanti tidak akan dibuatkan rumah di surga sana. Makanya kalau untuk menyampaikan kemampuan kepribadian ya cukup diadakan penyampaian visi dan misi capres dan cawapres. Gitu lebih bagus. Tapi dengan kata-kata debat itu seolah-olah itu ada semacam apa namanya perseteruan. Nah ini, jadi kalau bisa kata debat ini diganti yang lebih halus lagi. Tapi tidak mengapa, ini sudah menjadi program daripada KPU di dalam mengungkap kemampuan, ya, intelektual, kemudian verbal daripada para paslon, baik
cawapres nomor 1, cawapres nomor 2, dan cawapres nomor 3. Ataupun capres nomor 1, capres nomor 2, capres nomor 3. Lah, menurut Kakek Mulyono bagaimana? Dari 3 paslon capres-capres ini, dari Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, ya. Ini kira-kira bagaimana? Menurut Kakek Mulyono, bahwa 3 paslon tersebut itu mempunyai ya, beliau mempunyai kesempatan untuk menang semua. Ya. Pak Anies juga mempunyai kesempatan untuk menang. Pak Prabowo juga mempunyai kesempatan untuk menang. Pak Ganjar Pranowo bersama Pak Mahfud MD juga mempunyai kesempatan untuk menang. Tetapi untuk masyarakat kecil dan rendah ke bawah tidak usah bingung-bingung, ya, tidak usah bingung-bingung. Ini nanti menurut Kakek Mulyono, ya, itu yang mempunyai presentasi besar dalam kemenangan adalah paslon 2 dan 3, ya. Paslon 2 dan 3, nomor 2 dan nomor 3. Itu kemungkinan akan memenangkan Pilpres tahun 2024. Karena apa? Nah, kita harus tahu, ya, calon presiden nomor 2 dan calon presiden nomor 3 itu siapa? Ya, tak? Yang nomor 2 ini adalah dukungan Bapak Joko Widodo. Itu dari mana? Itu juga dari pegawai partai PDI Perjuangan. Ya kan? Kemudian Pak Ganjar Pranowo. Itu juga dari mana? Itu juga dari pegawai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya, jadi kedua paslon ini, Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo ini dipegang partai-partai yang sudah mengerti bagaimana cara memenangkan pemilu, bagaimana cara memenangkan pilihan ini, gitu loh. Nah, demikian. Makanya nanti sebenarnya jadi pilihan ini, ya, nanti siapa yang jadi, baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar Pranowo, ya, nanti kabinetnya ya ini dari dua paslon ini nanti. Ini menurut Kakek Mulyono. Mudah-mudahan salah. Seperti dulu zaman Pak Joko Widodo yang dengan Pak Prabowo. Nah, itu aja. Pak Prabowo menjadi kabinetnya, menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Apalagi ini Pak Ganjar Pranowo, temannya Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi juga temannya Pak Prabowo, dan ini satu kabinet, ya, kabinet yang memegang pemerintahan sekarang. Itu makanya kita tidak usah bingung-bingung. Sebenarnya persaingan ini itu hanya dua kontestan saja di antara Bapak Anies Baswedan dan Pak
Amin Iskandar, ya, Muhaimin Iskandar, dan kubu daripada anggota PDI Perjuangan. Sebenarnya ini menurut saya. Karena apa? Mas Gibran juga kelihatannya saya belum melihat melepaskan dari KTA PDI Perjuangan, ya kan? Nah, makanya ini calonnya sebenarnya ya ada dua sebenarnya. Maksudnya hanya dua. Nah, tapi yang justru menjadi rival daripada dua calon ini adalah satu calon yang mengusung perubahan yang namanya Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Makanya Bapak Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan, ya, kalau kemarin ada isu-isu bahwa Bapak Prabowo dikeroyok oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo, sebenarnya ini menurut saya malah tidak. Justru yang dikeroyok sekarang itu adalah Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar dikeroyok. Supaya nanti di dalam putaran pertama Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa kalah. Berarti, ya ini dari berarti satu kubu sudah menang. Siapapun yang menang, no problem, tidak masalah. Sudah memegang kekuasaan kembali. Gitu. Ini, dan saya yakin Bapak Prabowo bersama Pak Joko Widodo dan juga PDI bersama Ibu Megawati dan Soekarno Putri ini sebenarnya sudah tahu cara untuk mencari kemenangan, sudah tahu gitu. Itu menurut saya. Bapak Anies Baswedan apakah bisa menang? Bisa. Pak Anies Baswedan bersama bisa kalau kalau Bapak Anies Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar betul-betul mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada mukjizat dari langit dari sana, mustahil Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar bisa memenangkan pilihan presiden tahun 2024 ini. Bagaimana caranya? Ya silakan mohon kepada rakyat Indonesia, ya mohon kepada rakyat Indonesia supaya mendoakan, ya, lebih dari 50%, 60% mau mendoakan Pak Muhaimin Iskandar dan Pak Anies Baswedan dan mau memilih di saat itu, insya Allah berarti Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar bersama PKB-nya, bersama Nasdemnya, bersama PKS-nya akan memenangkan. Ini menurut pendapatnya Mbah Mul Kakek Mulyono. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Di samping berdoa, nama Bapak Anies Baswedan, nama Bapak Muhaimin Iskandar sekarang belum muncul di kampung-kampung. Silakan sekarang, ya, tenarkan di kampung-kampung nama Bapak Anies Baswedan dan nama Bapak Muhaimin Iskandar. Karena apa? Saya lihat, saya dengar di kampung-kampung masih sepi. Padahal penduduk Indonesia itu banyak tinggal yang di kampung, banyak tinggal di kelurahan, banyak tinggal di RT. Ini masih sepi. Jadi Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin ini jangan hanya di kampus-kampus saja. Ayo, tim suksesnya, ya toh? Tim suksesnya, tim sesnya, relawannya, silakan terjun di kampung-kampung supaya Bapak Anies Baswedan bersama Bapak Muhaiminnya atau terkenal banyak umat muslimnya, ya toh? Silakan dikenalkan supaya suara Pak Anies Baswedan dan Bapak
Muhaimin Iskandar bisa mencapai kemenangan nanti. Iya. Makanya urusan menang dan tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diupayakan itu tidak akan menang. Ini menurut pengamatan Mbah Mul, di kampung-kampung masih sepi. Makanya relawan Bapak Anies Baswedan harus mengadakan suatu sosialisasi dan mengadakan agresi di kampung-kampung. Di kampung-kampung masih sepi, Pak. Di kelurahan-kelurahan masih sepi, Pak. Itu. Lain dengan Pak Prabowo, lain dengan Pak Ganjar Pranowo. Di kampung sudah ramai. Makanya semua mempunyai kesempatan-kesempatan untuk menang, asal nanti di kampung-kampung itu sama-sama ramenya, sama-sama suaranya. Nanti betul-betul kontestan ini kita bersaing secara sehat, mana yang menang dan mana yang kalah, itulah yang menjadi Bapak Presiden kita. Itu semua Bapak kita, baik yang menang Bapak Ganjar Pranowo maupun Bapak Prabowo maupun Bapak Anies Baswedan, itu adalah Bapak kita. Yang penting bisa membawa Indonesia ini menjadi Indonesia yang inovasi. Inovasi. Harus ada suatu pergeseran kemakmuran, pergeseran keadilan, pergeseran kemakmuran, keadilan, kemudian adil, makmur. Nah, ini berdasarkan Pancasila betul-betul dikerjakan. Gitu. Karena apa? Jangan sampai janji-janji di dalam menyampaikan visi dan misi itu nanti tidak diterapkan seperti janji-janji mungkin presiden yang sudah lalu yang tidak dilaksanakan. Janjinya adalah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi adil dan makmur, tapi tidak akan terjadi. Ya, kalau janji gampang itu, uang tinggal ngambil saja kok. Ya toh, mau kasih makan gratis, gampang dialokasikan. Tinggal ambil APBN berapa sekian. Ya toh, akan membangun jalan, ambil APBN sekian. Tinggal ambil milik rakyat. Ora usah golek, ndak usah mencari, ono turane dikumpulke. Gue persiapan pemilu lagi yang akan datang, gue modal lagi kan gitu. Makanya untuk rakyat masyarakat rendah bawah tidak usah bingung ya. Tidak usah bingung mana yang Anda senangi, tidak usah bertengkar di bawah. Bagaimanapun nanti yang jadi itu adalah Bapak kita, gitu ya. Baik nanti yang jadi Bapak Anies Baswedan, yang jadi Bapak Prabowo Subianto, baik yang jadi Bapak Bapak Ganjar Pranowo, itu adalah Bapak kita. Tapi menurut prediksi saya, yang mempunyai kemungkinan besar kemenangan itu adalah Bapak Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Kemungkinan lagi, ya, kemungkinan yang terakhir ya, Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Muhaimin Iskandar akan juga bisa menang. Akan tetapi satu, mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa 60%
pemilih rakyat Indonesia dan doanya yang akan direalisasi pada tanggal pemilihan itu. Kalau bisa meraup itu, para relawan Anies Baswedan dan relawan Muhaimin Iskandar artinya mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang sedikit saya komentari, ya. Mudah-mudahan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden nanti Allah memberikan keselamatan bangsa Indonesia, memberikan suatu kebahagiaan bangsa Indonesia untuk memperoleh presiden yang baru, presiden yang membawa Indonesia menjadi masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan membawakan suatu istilahnya inovasi-inovasi baru yang sekarang belum ada, nanti menjadi ada. Yang dulunya tidak adil akan mencapai keadilan. Pertanian yang sekarang pertaniannya pupuknya itu tidak mandi, dipupukkan malah mati, nanti pertaniannya dimajukan. Dari semua kampung halaman, tanah-tanah Republik Indonesia ini yang bisa ditanami dan bisa mengembangkan fungsi Indonesia sebagai negara agraris. Itu saya kira saya sudah sampaikan bagaimana masing-masing paslon bisa memenangkan, berusaha untuk memenangkan dirinya sendiri atau dari masing-masing relawan-relawan, tim suksesnya bisa memenangkan masing-masing. Silakan untuk tim sukses daripada Ganjar Pranowo, silakan bekerja yang semaksimal untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Kemudian Bapak Prabowo Subianto, silakan untuk tim sesnya, ya, dan relawannya bekerja yang keras, ya, apapun caranya untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto bersama Mas Gibran Raka Buming Raka, ya, yang didukung 100%. Nah, insya Allah Bapak Joko Widodo. Itu. Kemudian kalau Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar masih bisa menang, walaupun di dalam survei-survei tidak pernah di nomor 1, tapi Allah akan membalikkan survei itu di dalam fakta dan kenyataan menjadi kemenangan kalau umat Islam, ya, yang tergabung di dalam Partai Kebangkitan Bangsa, yang tergabung di dalam Partai Nasdem, yang tergabung di dalam Partai PKS berdoa, ya. Jadi calon-calon pilih ada 60% lebih berdoa dan mendoakan, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menang dalam putaran yang pertama, harus bisa menangkan. Kalau putaran yang pertama sudah tidak bisa memenang, maka kemenangan ada di pihak Ibu Mega dan kemenangan ada di pihak Bapak Joko Widodo. Demikian. Tapi Pak Insya Allah, kalau doa saudara-saudara calon pemilih dari Bapak Anies Baswedan itu Bapak Muhaimin Iskandar ada 60% yang malam itu berdoa dan paginya memilih Bapak Rashid Anies Baswedan, Pak Insya Allah, ya, itu mungkin yang dulunya itu survei tidak pernah nomor 1, maka pada putaran pertama Bapak Anies Rashid Baswedan bisa mendapatkan 60%, ya, 60%. Nah, dari semua pemilih tetap. Artinya
bisa jadi satu putaran sudah menang. Tetapi ini juga sama-sama dari kedua calon ini, Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo dari tim sesnya dan para relawannya juga mengeklaim nanti akan menang pada satu putaran. Ini ya, semoga Allah selalu melindungi kita semua dalam menjalankan satu keputusan, berperilaku, memilih calon pemimpin kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini hanya pendapat saya, ya, pribadi saya. Saya ingin mencoba untuk memprediksi atau mengeluarkan isi hati, unek-unek saya. Itu ya. Jadi yang jelas antara Pak Prabowo dan Bapak Ganjar Pranowo, insya Allah ini satu persaudaraan yang kuat, yang sebenarnya itu menjadi kabinet yang lama dari pemerintah, ya, incumbent. Kalau yang menang salah satu, insya Allah nanti kabinet-kabinetnya juga akan diambilkan dari dua paslon ini. Ya, kita mudah-mudahan itu nanti akan bisa terjadi. Tapi akan lain kalau yang menang adalah Bapak Rashid Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Itu demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semua saya doakan, karena beliau adalah putra-putra bangsa yang terbaik. Ya, nyatanya di sini sudah dipilih oleh beberapa partai politik untuk maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, ya. Nah, nanti setelah diajukan oleh partai politik, nanti disodorkan makanan ini, disodorkan kepada rakyat untuk dimakan oleh rakyat. Mana rakyat yang disukai, mana yang disukai rakyat, tinggal nyoblos plus. Jangan sampai nyoblosnya yang salah, ya, jangan nyoblos yang salah. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.